Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, kesempatan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di studio RRI Serui dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore pendengar setia RRI Programa 196,4 FM. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Risalah Ramadan yang hadir menemani Anda menjelang berbuka puasa. Semoga hari ini penuh berkah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami dari Majelis Taklim Az-Zahra IKA Jatim serta Majelis Taklim Al-Hasanah Kaula Muda IKA Jatim akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Firmadi Saleh LC-MPDI yang akan membahas tema keistimewaan Nuzulul Quran. Dan di akhir sesi akan ada tanya jawab yang pastinya sangat bermanfaat. Jadi tetaplah bersama kami hingga akhir acara. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penyampaian materi dari Ustadz yang telah hadir bersama kita. Kepada Ustadz Firmadi Saleh LC-MPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa qala aidan Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, hanya rasa syukur semata-mata yang pantas untuk kita panjatkan pada kesempatan hari ini, di mana pada sore hari ini para pendengar RRI di mana saja berada serta ibu-ibu dari majelisain, dua majelis, dari Majelis Ta'lim Az-Zahra IKA Jatim dan Majelis Ta'lim Al-Hasanah IKA Jatim. Semoga ibu-ibu sekalian senantiasa diberikan karunia kesehatan yang diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Membicarakan keistimewaan nuzulul Quran berarti membicarakan satu peristiwa yang sangat panjang sejarahnya.
Dua yang menyebabkannya panjang. Ketika kita membicarakan peristiwa saat kita menikah, berarti kita hanya membicarakan peristiwa yang terjadi dalam satu hari. Saat kita membicarakan bahwa dulu pernah terjadi gempa bumi, maka itu berarti kita hanya membicarakan peristiwa yang terjadi satu hari itu. Membicarakan nuzulul Quran itu jauh lebih panjang, sebab yang kita bicarakan adalah peristiwa sepanjang 23 tahun. Bila lebih detail, sepanjang 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Segitu lamanya proses Al-Quran itu diturunkan. Sebab Al-Quran itu untuk menandakan betapa pentingnya bagi kita, dia diturunkan sesuai dengan kejadian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kejadian itu terjadi di masa lalu, tetapi ayat yang turun akan tetap relevan terhadap masa depan. Kemudian yang kedua, ketika sebuah pabrik elektronik ini mengeluarkan produknya, tentu saja untuk memudahkan pengguna, maka bersama dengan produk itu biasanya di dalam dosnya diikutkan manual book, buku petunjuknya. Begitu juga orang beli kendaraan pasti ikut satu kitab-kitabnya yang namanya buku petunjuk. Itu semata-mata untuk memudahkan bagaimana perawatannya. Kalau ada yang bermasalah, bagaimana ngerawatnya. Kalau ada yang dibutuhkan, bagaimana caranya, dan lain sebagainya terkait produk itu. Ternyata itu semua terinspirasi dari bagaimana cara Allah memperlakukan ciptaannya. Kita ini semua tidak ada yang tidak mengakui bahwa kita adalah ciptaan Allah, sekalipun melalui proses hukum alam sunnatullah, pernikahan orang tua kita. Tetapi semuanya ciptaan Allah. Nah, sebagai ciptaan Allah dari Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Bijaksana, bukti kebijaksanaannya, Allah lengkapi kita dengan buku petunjuk. Buku petunjuk itu nanti yang akan menjadi pegangan kita kalau mau pulang lewat mana, kalau mau berobat bagaimana, kalau ada masalah dengan kita sebagai ciptaan, seperti apa cara pakainya, bagaimana cara memperbaikinya. Buku petunjuk itu turun secara berangsur-angsur pada momen-momen tertentu di masa Nabi. Tetapi sekali lagi, momen yang terjadi pada masa Nabi mampu menjawab kejadian yang terjadi pada masa kita. Kemudian yang ketiga, nuzulul Quran ini, bila kita mencari secara keseluruhan, maka itu titik fokusnya 23 tahun itu. Selama Nabi masih di Makkah, maka dikelompokkan menjadi Makkiyah, atau setelah Nabi hijrah ke Madinah dikelompokkan menjadi Madaniyah. Bahkan setelah Nabi pulang ke Makkah, saya tanya para pendengar juga ibu-ibu, saat Nabi masih di Mekkah disebut ayat Makkiyah. Saat Nabi hijrah ke Madinah diturunkan ayat disebut ayat Madaniyah. Setelah Nabi pulang kembali ke Mekkah masih menerima ayat apakah namanya? Menerima di Mekkah, tapi ulama mengatakan tetap namanya ayat Madaniyah. Karena pengklasifikasian tersebut bukan berdasarkan tempat turunnya, tetapi masa turunnya. Masa sebelum Nabi hijrah adalah masa Makkiyah. Masa setelah Nabi hijrah, bahkan ketika Nabi sudah ada di Mekkah, disebut Madaniyah. Itu untuk memudahkan mengklasifikasi ayat. Sebab ayat itu ada
ayat yang umum, ada yang khusus. Seandainya nuzulul Quran, Quran ini turun seperti kitab Taurat, maka saya yakin kita tidak akan mampu untuk menerimanya. Sebab Nabi Musa dipanggil oleh Allah 10 hari ke Bukit Tursina, dari 10 hari disempurnakan menjadi 40 hari, dari 40 hari ini tiba-tiba turun dari Bukit Tursina membawa 2 kepingan batu, setiap batu tertulis 5 ayat. Itulah yang disebut Ten Commandment, hari ini dijabarkan sebagai Taurat. 1 kali diterima, langsung seluruh ayatnya. Al-Quran, ayatnya ada 6.232 ayat bila dihitung wakafnya. Tetapi bila dihitung tema-tema pembahasannya, maka ada 6.666 ayat. Itulah kadang orang berdebat. Ustadznya bilang ayat itu ada 6.666 ayat. Begitu dia hitung di dalam Quran, kok cuma 6.323. Padahal ustadznya bilang 6.666. Titik temunya adalah bila yang dihitung jumlah ayat per wakafnya, maka itu 6.323. Tetapi bila dihitung berapa banyak tema bahasan di dalam Quran, maka itu ada 6.666 ayat. Para pendengar dimanapun berada, untuk apa ayat sebanyak itu? Untuk menjawab permasalahan sebanyak ini. Untuk apa jumlah ayat sebanyak itu pembahasannya? Sebab dinamika hidup kita semuanya berbeda-beda. Namanya hidup ini adalah ujian. Yang namanya ujian pasti banyak pusingnya. Maka untuk menangani kepusingan-kepusingan hidup itu, Allah kasih penawarnya, Allah kasih petunjuknya, namanya Al-Quran. Bila bicara momen sejarahnya berarti 23 tahun. Tetapi bila bicara tentang momen histori awalnya, maka nuzulul Quran hanya ditandai pada peristiwa ketika Rasulullah SAW pergi bertahanus bolak-balik sampai ada yang mengatakan para ahli sejarah 10 kali bolak-balik itu ke Gua Hira, nanti yang terakhir baru diberikan Al-Quran. 15 kilo dari kota suci Mekkah. Berarti nuzulul Quran hanya membicarakan tentang awal mula ayat itu diturunkan dan peristiwanya. Tetapi karena yang kita bahas adalah keutamaannya nuzulul Quran, tentunya kita bisa menjawab, seandainya Nabi Muhammad tidak menerima Al-Quran pada saat itu, maka bagaimanakah kita melewati permasalahan? Seandainya Rasulullah tidak menerima Quran sampai sekarang ini, saya tidak bisa membayangkan apakah yang menjadi pegangan hidup kita. Jadi nuzulul Quran ini menjadikan kita mulia untuk membedakan kita bahwa kita hidup semuanya di dalam petunjuk Allah. Kita ini dari surga terus dihijrahkan oleh Allah ke dunia, dan dari dunia ini kita pengen kembali ke kampung awal namanya surga. Supaya bisa kembali pulang dengan selamat, maka ikutilah petanya. Ada Google Maps yang akan menuntun kapan harus belok kiri, kapan harus lurus. Bahkan kadang disuruh lurus masih tetap belok. Masih juga dibilang putar arah. Ini semua adalah cara Allah untuk menjadikan kita hijrah ke dunia ini dan bisa kembali ke tempat kita semula. Jadi Al-Quran menjadi mulia dan akan tetap mulia. Tetapi apakah kemuliaan itu mau kita ambil atau tidak, semuanya tergantung para pendengar sekalian. Sebab apalah artinya Al-Quran itu mulia kalau tetap tidak kita baca? Apalah artinya Al-Quran itu sebagai petunjuk kalau tetap tidak kita telaah dan lain-lain sebagainya. Karena itulah bila mau merasakan, bila mau melihat mulianya Quran,
lihatlah betapa sempurnanya isinya. Tetapi bila mau merasakan mulianya Quran, amalkanlah isinya. Barangkali demikian. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ustadz Firmadi Saleh LCMPDI atas tausiah yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Saya Pak Ustadz. Iya. Izinkan saya bertanya. Nama saya Ibu Ona dari Majelis Taklim Az-Zahra IK Jatim. Ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, ayat yang turun pertama adalah Iqra, Pak Ustadz. Tapi kenapa di Al-Quran yang tertulis pertama adalah Al-Fatihah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini hanya muncul yang jeli melihat tatanan Al-Quran. Kalau dilihat dari sejarah, yang pertama turun adalah Iqra. Kalau dilihat dari kitabnya, yang pertama ditulis adalah Al-Fatihah. Mengapa demikian? Kenapa bukan juz 1 itu Al-Alaq, juz 1 itu Iqra? Kenapa mesti Fatihah? Penting untuk kita ketahui bahwa Al-Quran itu ada urutan berdasarkan turunnya. Biasanya urutan turunnya ini dibukukan oleh ulama, juga bisa kita dapati dalam Asbabun Nuzul, Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, karya Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Bila dilihat dari urutan turunnya, maka Iqra adalah awalnya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hayatnya memanggil sahabat-sahabat yang hafal Quran beserta yang pandai menulis untuk kemudian mendengarkan bacaannya Nabi. Ketika Nabi meminta para sahabat untuk menyimak bacaannya, Rasulullah memulai berdasarkan urutan seperti yang sekarang ini. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran susunannya seperti saat ini, itu adalah disusun berdasarkan cara bacaannya Nabi. Dari mana Nabi mengawali membaca, lalu apa setelahnya, lalu apa setelahnya. Karena kalau mau diurut, ya harusnya Iqra, lalu selanjutnya Al-Mudaththir. Ini pun tidak satu surah. Iqra itu hanya turun sampai 5 ayat saja, tidak satu surah. Maka disusun berdasarkan urutan bacaan yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua, ada ayat yang diturunkan di Mekah, ada ayat yang diturunkan di Madinah. Ada ayat yang diperdebatkan, ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Ada ayat yang diyakini turunnya di Mekah, ada yang diyakini turunnya di Madinah. Tetapi ulama bersepakat bagaimana dengan Al-Fatihah. Ulama mengatakan Al-Fatihah itu dia turun di Mekah, turun juga di Madinah. Jadi mengatakan sampai ada ulama ahli qiraah mengatakan suratul Fatihah itu dalam periwayatannya turun sampai 2 kali. Nah, jadi ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Saking istimewanya suratul Fatihah ini, inilah yang dijadikan bacaan urutan pertama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling pas juga secara penamaan. Pembuka itu memang biasanya ada di depan, sebab tidak ada rasanya pintu gerbang berada di dalam ruang tamu, pasti ada di depan. Barangkali demikian. Masih ada yang mau bertanya, ibu-ibu silakan. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nurliah dari Majelis Taklim Az-Zahra IK Jatim. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya
pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, bagaimana proses dan kejadiannya seperti apa jika ada wahyu atau ayat yang diturunkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana sih kejadian saat wahyu itu diterima oleh Nabi? Seperti apa wahyu itu saat diterima? Ratusan tahun yang lalu orang hanya bisa berandai-andai. Seperti ini kayaknya Nabi menerima. Diberikan alasannya Nabi itu menerima begini, tetapi untuk membayangkan kejadian saat terjadi itu sulit untuk diterima karena masih menggunakan pengandaian. Di zaman kita ada contoh yang lebih unik. Ibu sedang baring-baring, lagi baring-baring, HP berbunyi, tin tin, menandakan ada pesan yang masuk. Notifikasi yang tadi berbunyi itu, nada dering yang berbunyi itu sebagai penanda ada pesan yang masuk. Begitu kita baca, langsung kita tahu pesannya. Ternyata para ulama mengatakan Rasulullah itu menerima wahyu juga melalui notifikasi. Sehingga ahli sejarah menyebutkan ada beberapa keadaan Nabi itu menerima wahyu. Yang pertama, ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat, terdengar oleh Rasulullah dentuman bunyi yang menyerupai dentuman bunyi lonceng atau seperti besi yang diadu, ting ting. Bahasa kita notifikasi. Ketika beliau mendengar itu, maka beliau akan terdiam sejenak beberapa lama. Lalu selesai itu, barulah beliau mulai berbicara. Pembicaraannya Nabi adalah apa yang tadi beliau terima itu. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah menerima Al-Quran itu dalam bentuk dentuman bunyi lonceng atau dentuman seperti bunyi besi yang diadu. Mana contohnya? Seperti ketika Abu Bakar dengan Umar berdebat di hadapan Nabi. Umar mengatakan, bagaimana kalau Al-Quran itu ditulis? Karena penghafal Quran sudah banyak yang mulai meninggal. Abu Bakar mengatakan, tidak boleh karena menulis Al-Quran itu tidak diperintahkan Nabi. Mereka berdebat tulis atau tidak, perdebatannya ini dibawa ke hadapan Nabi. Sudah sampai di hadapan Nabi, tiba-tiba masih mereka berdebat. Saat bersuara mereka ini sudah mulai meninggi berdebat di depan Nabi, tiba-tiba Nabi terdiam, terdengarlah bunyi dentuman, teng teng teng. Entah bagaimana bunyinya, tapi menyerupai bunyi dua besi yang diadu. Lalu Nabi terdiam dan sahabat-sahabat pun ikut mendengar itu. Suara apa itu? Dan Nabi kenapa tiba-tiba terdiam? Setelah Nabi diam beberapa saat, lalu Nabi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau tinggikan suaramu di atas suaranya Nabi. Jadi itulah proses. Begitu cara turunnya yang pertama itu. Itu barokahnya sahabat ya, ibu-ibu sekalian, para pendengar. Berdebat saja di hadapan Nabi bisa menyebabkan ayat Al-Quran turun. Kalau kita ini berdebat, bisa melahirkan story-story yang turun. Ya. Bukan ayat tapi story, singgung menyinggung gara-gara perdebatan. Itu ya. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar pernah mengatakan bersama dengan Sayyidina Ali, dua-duanya menjadi saksi bahwa Rasulullah pernah bergemuruh wajahnya. Karena kadawiyin nakhli, gemuruhnya wajahnya Nabi seperti gemuruhnya lebah. Bagaimana itu bunyi lebah? Zzz, bergemuruh wajahnya Nabi, tiba-tiba bergemuruh. Setelah bergemuruh, Nabi mengangkat tangan. Beberapa lama itu gemuruhnya didengar oleh sahabat di sekitarnya. Ini cara notifnya datang ini agak lain. Ada mode getarnya. Kalau tadi itu mode suara, ini lengkap dengan mode getar. Yang bergemuruh wajahnya Nabi. Sampai sahabat-sahabat ini mendengar seperti bunyi lebah. Setelah itu beliau mengangkat tangannya lalu mengatakan, amin. Selesai mengatakan amin, Sayyidina Umar yang penasaran, ya Rasulullah, bunyi apa tadi itu?
mengapa engkau terdiam dan mengapa sampai begitu? Pertama kalinya ini ya Rasul, saya menyaksikan engkau mengalami getaran seperti ini sampai bersuara ini getarannya. Kata Rasulullah, baru saja aku menerima ayat yang paling berat selama ini yang pernah aku terima. Jadi ayat itu diterima di hadapannya para sahabat. Tapi karena ini peristiwa spiritualnya Nabi, hanya Nabi yang tahu kejadian itu. Tapi bentuk secara lahiriahnya disaksikan para sahabat. Kata beliau, baru saja turun kepadaku surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Itu. Kemudian yang ketiga, ada juga kalanya Rasulullah itu diturunkan ayat berupa kagetan. Begini Bu, ya seperti ibu lagi bicara, tiba-tiba datang temannya dari belakang, hei, ibu langsung, hah. Nah, jadi seperti orang kaget. Kapan itu kejadian? Ketika Rasulullah ini ditawari oleh Abu Jahal. Abu Jahal punya penawaran yang menurut Abu Jahal ini penawarannya bagus. Muhammad, ini kan sudah mulai kacau ini tanah Mekah. Saya punya agama, kamu punya agama. Bagaimana kalau 1 minggu ini kamu sembah agamaku, kamu ikut di agamaku, minggu depan saya ikut di agamamu, minggu depannya begitu lagi. Jadi supaya Mekah ini aman, kita ganti-gantian saja. Seminggu saya ikut kamu, seminggu kamu ikut saya, begitu saja seterusnya. Belum Nabi menjawab, tiba-tiba disaksikan oleh sahabat, Nabi seperti orang yang dikagetkan. Setelah dikagetkan, ternyata itulah cara Allah menurunkan, Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai kita dapat itu, lakum dinukum waladin, untuk agamamu, untuk agamaku. Jadi begitu sebabnya. Dan banyak sebab-sebab yang lain. Ada kalanya Allah itu langsung memberikan kunci jawaban kepada Nabi. Ibarat orang ujian, yang lain-lain lagi pusing, tiba-tiba di hadapan meja, di tempat meja kita menulis, ternyata dipenuhi dengan kunci jawaban. Ada kalanya Nabi begitu, karena Nabi itu sering didatangi orang. Yas'alunaka anil mahid, apabila engkau ditanya tentang haid. Yas'alunaka anil anfal, apabila engkau ditanya tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka anil ahillah, bila engkau ditanya tentang hilal. Yas'alunaka anil ruh, bila engkau ditanya tentang ruh. Jadi banyak sekali pertanyaannya Nabi. Tetapi sebelum Nabi menjawab, tiba-tiba dapat notifikasi kunci jawaban, Allah yang memberi jawabannya pada saat itu. Jadi luar biasa proses kejadian Nabi dalam menerima Al-Quran. Dan inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa Nabi itu sering dianggap orang tidak waras. Nabi itu dihujat, dihina sebagai orang gila. Ibu lah, kira-kira ada temannya ibu lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba seperti orang kaget. Bagaimana kalau lagi duduk-duduk sama teman ibu nih, lagi santai di pantai, tiba-tiba mukanya itu temannya ibu bergetar. Saya kira pasti, wih kau kenapa ini? Tiba-tiba bergetar. Atau tiba-tiba ibu lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman besi. Teng, teng. Bunyi apa ini? Makanya Nabi dikira orang yang gila. Kadangkala kejadian yang menimpa Nabi terjadi di tengah-tengah orang banyak. Barangkali begitu Ibu. Jadi begitu unik-unik itu Al-Quran diturunkan. Proses saat terjadinya itu unik. Terima kasih. Iya. Masih ada yang mau bertanya? Masih. Adik-adik? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Yasin Batrisya dari Majelis Ta'lim Al-Hasanah Kaula Muda Ika Jatim. Izin bertanya Ustadz. Jadi pernah saya baca di dalam surah Al-Qadar tertulis bahwa Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kita tahu sendiri bahwa Lailatul Qadar itu berada di akhir-akhir Ramadan. Tapi kenapa peristiwa nuzulul Quran diperingati justru pada tanggal 17 Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya betul bahwa inna anzalnahu
Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan, pada malam kemuliaan yang kita bahasakan dengan malam Lailatul Qadar. Berarti betul dan tidak salah bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ketika mencari tahu dalil tentang Lailatul Qadar, seluruh ulama bersepakat Nabi memberi isyarat pada akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Kalau Lailatul Qadar itu berada di 10 akhir Ramadan, dan 10 akhir Ramadan itu adalah malam diturunkannya Al-Quran, kenapa peringatan nuzulul Quran justru diperingati di tanggal 17 Ramadan? Kenapa bukan di 10 terakhir? Jawabannya adalah proses turunnya Quran itu ada yang sekaligus, ada yang beransur-ansur. Ada yang langsung bahasa kita nih langsung 30 juz, langsung Al-Fatihah sampai An-Nas, langsung semuanya satu Quran turun. Itu Allah turunkan dari sisinya, dari Lauhil Mahfuz ke langitnya dunia. Bersamaan langsung 30 juz. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bersamaan dengan turunnya para malaikat, Allah utus Al-Quran di tengah-tengah para malaikat ini ke langit dunia. Nanti dari langit dunia ini dicicil kepada Rasulullah. Kapan kejadian apa, bawa lagi ayat tentang itu. Kejadian apa lagi, dibawakan lagi ayat yang lain. Dicicil yang apa yang ada di langit dunia itu dicicil sampai kejadiannya itu habis. Sampai ayat yang tadi dibawa di langit dunia itu habis di langit. Sudah semuanya diterima oleh Nabi dalam masa 20 tahun itu. Jadi 17 Ramadan itu menandai diturunkannya dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar itu menandai turunnya dari sisi Allah ke langit dunia. Nah, jadi begitu. Kalau kita ditanya, apa huruf pertamanya Al-Quran? Silahkan para hadirin menjawab. Apa huruf pertamanya Al-Quran? Barangkali ada mengatakan, huruf alif don Ustadz. Jawabannya bukan dong. Huruf alif itu huruf pertamanya hijaiyah. Huruf pertamanya Al-Quran adalah huruf ba. Huruf ba pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Itulah huruf pertama dalam Quran. Dan apa huruf terakhirnya Al-Quran? Adalah huruf sin. Pada ayat minal jinnati wan nas. Pada saat menyebut An-Nas, sin yang terakhir itulah huruf terakhirnya Al-Quran. Yang unik adalah bila awalnya ba, akhirnya sin, bila ba dengan sin ini dipertemukan ujung dengan ujung, maka akan terbaca bas. Bas ini dalam bahasa Indonesia cukup, atau sudah sempurna, atau sudah klop, sudah mentok, sudah pakem. Gitu, artinya bas. Jadi apa yang turun pada kita semuanya sudah klop dengan kita, sudah cukup untuk kita jadikan semuanya sebagai pedoman. Jadi mohon diingat, turunnya di malam Lailatul Qadar adalah dari sisi Allah ke langit dunia. Turunnya 17 Ramadan dari langit dunia kepada Rasulullah SAW. Terima kasih, barangkali demikian. Ya, masih ada yang mau bertanya, silakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sugiarti dari Majelis Taklim Al-Hasanah Kaula Muda IKA Jatim. Izin bertanya Pak Ustadz, saya pernah merenung bagaimana ya kira-kira seandainya Al-Quran itu tidak pernah turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya Al-Quran tidak pernah turun, akan ada banyak dampak. Dampak sosial, kita akan hidup tanpa aturan. Kita akan beragama Islam yang tanpa pedoman. Ibu kalau memutuskan hukum tanpa putusan Quran, perempuan pada masanya akan mengalami halangan. Seandainya Quran tidak turun, maka ibu tidak akan tahu larangan-larangan ibadah. Jangankan larangannya, ibadahnya pun tidak akan tahu. Jalan pulangnya entah bagaimana.
Untuk lebih membuat kita faham tentang apa yang terjadi kalau Quran ini tidak turun, pergilah ke tengah hutan, pergi ke tengah hutan atau pergi ke tengah lautan, lalu lempar HP ibu ke semak-semak, baru lanjutkan perjalanan, atau lempar HP-nya ke tengah laut, lalu lanjutkan perjalanan. Ketika ibu tidak melihat apa-apa kecuali hanya pohon-pohon saja, silahkan mulai berjalan. Carilah tujuannya. Saya yakin kita akan mulai tersesat. Sedikit demi sedikit semakin berjalan semakin menjauh kesesatannya. Itu secara dampak sosialnya kepada orang lain pun demikian. Sebab kita tahu menghargai orang, kita tahu bahwa orang punya hak, kita punya hak, itu tahunya dari Quran. Dampak sosialnya ada. Dampak secara pribadinya pun kita akan berlaku seperti binatang. Tidak ada aturan, tidak ada pedoman. Kemudian ada juga dampak secara teknologi. Seandainya Quran tidak turun, maka Al-Jabar tidak ditemukan. Kalau Al-Jabar tidak ditemukan, algoritma tidak akan ada. Kalau algoritma tidak ada, maka tidak adalah semua alat elektronik ini. Seandainya Quran tidak ada, maka tidak diketahui bagaimana proses manusia itu dicipta. Daripada sperma bertemu ovum menjadi zigot, zigot menjadi embrio, embrio menjadi janin, janin menjadi bayi. Seandainya tidak ada Al-Quran diturunkan, tidak akan ada namanya ilmu kebidanan. Karena ilmu kebidanan lahir daripada Al-Quran. Ilmu-ilmu teknologi yang sekarang ini sosial media dan seluruh teknologi yang memanfaatkan algoritma itu lahir dari Al-Quran. Ilmu bedah yang digunakan di rumah sakit terinspirasi dari satu kitab yang ditulis oleh Avicenna. Avicenna ini nama Islamnya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini memulai pembelajaran bedahnya terinspirasi dari Al-Quran. Jadi seandainya tidak ada Al-Quran, bagaimana orang mengobati, bagaimana orang membedah dan lain-lain sebagainya, akan ada banyak kerancuan-kerancuan yang terjadi di tengah-tengah kita seandainya Quran tidak turun. Seandainya Quran tidak turun di masa Nabi, saya yakin kita tidak akan sampai di masa ini. Yang membuat kita bisa bertahan Islam itu sampai sekarang, karena apa yang turun pada masa Nabi sampai sekarang kita masih pegang. Masih ada di tengah-tengah kita. Seandainya sudah tidak ada lagi, maka binasalah kita. Binasa dalam artian kita hanya sekedar disebut manusia dalam bentuk, tetapi tidak berperilaku seperti manusia dalam sifat. Barangkali demikian. Berikutnya saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Silakan yang mau bertanya. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Nisa dari Majelis Taklim Al-Hasanah Kaula Muda IK Jatim. Menyimak tadi isi ilmu yang telah Pak Ustadz berikan, dikatakan bahwa banyaknya ayat Al-Quran adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan kita. Ketika saya membaca terjemahan Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang sulit untuk dipahami Pak Ustadz. Adakah bacaan lanjutan yang bisa saya baca untuk dapat memahami isi ayat tersebut, sehingga saya tidak tersesat dalam mengartikan terjemahan tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Adakah referensi lanjutan? Satu pepatah mengatakan untuk tahu butuh ilmu, untuk faham butuh guru. Untuk tahu butuh ilmu, untuk mengetahui apa yang terkandung dalam Quran itu ada ilmunya. Sebab Quran berbicara dengan bahasa yang sangat halus tetapi maknanya sangat dalam. Setidaknya seorang itu mampu menarik hukum dari Quran paling minimal menguasai ilmu nahwu, saraf, qawaid, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, dan ilmu kebahasaan yang lain. Itu baru ilmu bahasanya. Minimal ada 17 ilmu
untuk bisa menarik satu hukum sederhana dari Al-Quran. Jadi untuk tahu butuh ilmu. Saya mau kasih contoh, kalau orang tidak punya ilmunya atau tidak belajar gurunya, lalu mempedomani Quran hanya dari terjemahannya. Di awal juz 5 dikatakan sebuah ayat, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Apabila engkau telah menggauli seorang perempuan, maka sempurnakan pembayaranmu untuknya. Ayat ini orang bisa jauh melenceng kalau tidak punya guru atau membaca hanya terjemahan. Coba, kira-kira profesi apa yang dimaksud kalau ibu baca terjemahan? Apabila engkau telah selesai menggauli seorang perempuan, maka sempurnakan pembayarannya untuknya. Orang-orang akan menyebut ini pekerjaan PSK ini. Wah, berarti legal dong kita punya pekerjaan. Wong ada di dalam Quran kok. Bahayanya kalau hanya baca terjemahan. Tapi terjemahannya benar, memang begitu. Ternyata yang dimaksud adalah jaminan bagi laki-laki dalam pernikahan. Nanti mengerti kalau punya guru. Ibu melaksanakan pernikahannya anak laki-laki ibu. Anak laki-lakinya ini diberi mahar 100 juta untuk perempuan yang dia belum kenal. Dari 100 juta ini, ketika dia berijab kabul, mahar yang disebut mahar 100 juta. Tetapi yang diserahkan saat ijab kabul hanya 50 juta. Mengapa demikian? Untuk memberikan jaminan kepada laki-laki. Seandainya nanti ini perempuan yang dinikahi ternyata cacat. Yang mana cacatnya itu cacat berat, parah yang dia sembunyikan. Atau maaf-maaf, si perempuan mengatakan saya ini gadis. Ternyata setelah menikah diketahui dia bukan gadis, maka ada kekecewaan pada si laki-laki ini. Maka 50 juta tadi itu yang sudah dibayar itu sudah sah sebagai mahar, tetapi jaminan bagi laki-laki ketika ternyata ditemukan ketidakjujuran pada perempuan atau cacat yang disembunyikan dan tidak dibicarakan sebelumnya tentang kekurangan itu, maka berhak pada laki-laki. Ketika dia mengetahui itu setelah berhubungan, maka 50 juta itu tidak diberikan kepada si perempuan. Bila dia mau menceraikan, maka dia menceraikan tanpa menambah tadi 50 juta yang belum lunas itu. Ataukah kalau ternyata dia menyaksikan ternyata istrinya sesuai dengan dia inginkan, tidak ada cacat, tidak ada celah dan tidak ada aib yang disembunyikan, maka disitulah berlaku apabila engkau telah menggauli seorang perempuan, sempurnakanlah pembayaranmu untuknya. Jadi yang dimaksud itu adalah mahar yang diberikan secara sempurna kepada perempuan karena tidak mengalami cacat. Coba, begitu maksudnya. Nah, kalau tidak punya guru, bisa pikir itu PSK. Nah, dan ada banyak sekali ayat yang bisa kita salah faham kalau kita hanya membaca terjemahan. Salah satu yang pernah viral adalah ketika menerjemahkan wa wajadaka dhallam fahada, dan engkau dulunya Muhammad pernah tersesat lalu kami beri petunjuk. Artinya Nabi pernah tersesat. Kalau orang menganalisa hanya dari terjemahan, maka orang akan bilang, oh berarti dulu Nabi pernah jadi orang yang tersesat. Wajar dong kalau sekarang saya masih sesat, wong Nabi saja pernah sesat. Nanti Allah beri petunjuk itu. Maka dibutuhkan ilmu namanya tarikh tasyri', ilmu tentang sejarah untuk mengungkap apa makna sesat yang dimaksud. Apakah Nabi sesat seperti kita sampai pergi nyembah-nyembah pohon, sampai bersekutu dengan jin? Sesat-sesat seperti itu kayak yang dimaksud. Ternyata bila menggunakan ilmunya atau belajar pada gurunya, ketemulah kita bahwa Nabi pernah sholat di atas untanya dalam perjalanan ke tanah Mekah. Ketika beliau sholat, saking khusyuknya sholatnya beliau sekalipun di atas kendaraan, di atas unta. Saat beliau sholat menuju Makkah, untanya belok menuju Syam, belok menuju Palestina. Arahnya arah berbalik, melenceng jauh. Setelah Nabi sholat, baru sadar, lah ini di mana?
Kok ini bukan jalan pulang, ini di mana? Itu yang disebut engkau dulunya pernah tersesat. Lalu Allah kembalikan langkah untanya menuju jalan ke kota Makkah. Itu yang disebut wajarka dhallan fahada. Engkau dulunya pernah tersesat, lalu kami berikan petunjuk. Jadi bukan Nabi yang tersesat. Hati-hati. Ada orang bilang begini, sudah tidak usah sholat, rugi orang sholat. Kenapa bisa? Ayatnya ada. Fawailul lil musallin, rugilah orang-orang sholat. Bahkan celakalah orang-orang sholat. Dan itu ada ayatnya. Ada lagi ayat mengatakan, wala takrabus sholah, la takrabus sholah. Jangan engkau mendekati sholat. Benar dong nanti orang pakai dalil itu. Nah, orang butuh ilmu, butuh guru. Oh, ternyata tidak begitu. Ada sambungannya. La takrabus sholah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan engkau mendirikan sholat jika engkau dalam keadaan mabuk sampai engkau mengetahui apa yang engkau baca. Apa saja yang keluar dari mulutmu kamu bahasakan dengan sadar. Wawailul lil musallin, rugilah celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, yang sholatnya tuh menganggap remeh, yang menyia-nyiakan, yang menyepelekan gitu. Jadi ada sambungannya. Penting sekali untuk membaca terjemahan. Karena dari situ kita bisa mendapati sebagian bahasa-bahasa Quran. Tetapi lebih penting mempelajari Quran dengan ilmunya atau dengan gurunya. Sejauh mana kita bisa belajar Al-Quran dengan terjemahan? Sejauh yang dibahas Quran itu adalah ayat yang umum. Seperti hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Oh, silahkan ibu terjemahkan. Oh, sholat itu amal soleh, bantu orang itu amal soleh. Jadi banyak amal soleh. Ayat-ayat yang umum. Tapi bila menyentuh ayat-ayat yang tersirat, jangan coba-coba terjemahkan. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tanganmu. Tangan Allah berada di atas tanganmu, dan itu ada ayatnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Jangan bayangkan Allah duduk seperti kita duduk di atas kursi. Itu ada ilmunya. Belajar pada guru supaya lebih mantap terjemahannya. Tapi kalau terjemahannya umum, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai, boleh dibaca. Ataukah sejarah tentang Musa, sejarah tentang nabi-nabi, boleh dibaca terjemahannya. Tetapi bila pengen melihat maknanya, carilah gurunya. Al-Quran itu 90% bahasanya menggunakan bahasa balaghah. Bahasa kiasan, bahasa yang maknanya sangat dalam tetapi menggunakan bahasa yang sangat halus. Saya kasih contoh sebagai penutup. Ketika Al-Quran menyebut matahari, itu belum tentu yang dimaksud the sun, matahari dalam bentuk objek yang bersinar itu. Misalnya ketika Nabi mengatakan wasyamsi waduhaha, matahari yang bersinar di waktu duha, atau ketika Nabi mengatakan walaili, demi waktu malam, itu belum tentu yang dimaksud Allah itu adalah kondisi gelapnya malam hari. Karena ada kalanya Allah menyebut siang malam itu adalah bentuk kiasan dari keadaan orang yang sedang terang, sedang senang, sedang happy, sedang bahagia, sejahtera. Dan ada kalanya menyebut malam itu menggambarkan keadaan manusia lagi suram. Begitu. Jadi maknanya amat sangat dalam. Jangan dikira itu hanya sekedar bisa dibaca lalu ibu mencoba memahami sendiri dengan pemahaman sendiri. Saya tutup pertanyaan kelima ini dengan hadisnya Nabi. Man fassara al-Qur'ana bir-ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menerjemahkan, mengertikan Quran dengan akalnya sendiri, dia sudah pesan satu tiket ke neraka. Jadi kalau hanya menggunakan logika sendiri tanpa ilmu yang benar, tanpa cara yang benar, dengan referensi yang benar, maka dia sudah memesan tempat duduknya di neraka. Itu saking hati-hatinya kita belajar Quran. Jadi belajar Quran pada orang yang dianugerahi Allah ilmunya dan pemahamannya. Barangkali begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang sangat jelas dan bermanfaat. Semoga dapat menambah pemahaman
kita semua. Pendengar setia RRI Programa 196,4 FM, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Risalah Ramadan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam menjalani ibadah puasa serta meningkatkan kualitas keimanan kita. Terima kasih kepada jamaah sekalian dan Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI yang telah memberikan tausiah dan menjawab pertanyaan. Saya Misri Gani sebagai pembawa acara beserta ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahra Ika Jatim serta Majelis Ta'lim Al-Hasanah Kaula Muda Ika Jatim, mohon maaf apabila ada kekurangan selama siaran. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat berbuka puasa dan tetap semangat beribadah. Sebelum kita akhiri, mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa. Kepada Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI, kami persilahkan. Ibu-ibu sekalian, para pendengar RRI di mana saja berada, mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang saya yakin di sore hari ini, doa yang kita tunggu-tunggu, yakni doa makan. Saya ingin memimpin menuntun ibu-ibu berdoa dengan doa makan. Amin. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa saja yang Engkau anugerahkan kepada kami, jauhkan kami dari api neraka. Bila yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah keluarga, maka berkahilah keluarga kami. Bila Engkau anugerahkan kepada kami adalah harta, jadikanlah harta kami berberkah. Bila apa yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah teman-teman, rekan-rekan, maka berkahilah pergaulan kami. Bila yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah ilmu, maka berkahilah ilmu kami. Bila yang Engkau berikan kepada kami adalah anugerah kesehatan lahir dan batin, maka berkahilah kesehatan kami. Bila anugerah-Mu kepada kami adalah kekuatan yang ada pada diri kami, pada akal kami, pada hati kami, maka berkahilah semuanya ya Allah, dengan Engkau kuatkan kami lahir dan batin. Berkahilah semua yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang berasal dari luar diri kami dan yang ada di dalam diri kami. Maka tuntunlah kami ya Allah di dalam mendayagunakannya agar kami tidak mengarahkannya kepada neraka. Tuntunlah kami ya Allah supaya kami mampu untuk senantiasa menggunakan anugerah-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.